Ada yang belum ikhlas Anies gak jadi presiden. Namanya anak abah. Iya. Survei Kompas 81% rakyat Indonesia puas dan juga demen, ya kan, ngacungin jempol ke kinerja Prabowo Gibran di 100 hari pertamanya. Tahu nggak siapa 19% sisanya yang nggak suka? Saya nggak bilang 19% sisanya itu anak abah semua. Cuman menurut Kompas juga bagian dari kelompok PKS atau anak abah adalah golongan yang paling banyak yang nggak puas dengan kinerja Prabowo di 100 hari kerjanya. Ini motivasinya kita sama-sama paham. Ya karena junjungan mereka nggak jadi presiden, kalah. Kepuasan publik tinggi banget ke pemerintahan Prabowo Gibran gara-gara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Obrolan kepada Anies Baswedan, Mardhani Alisera yang kemudian mengatakan Anies jangan ya bikin partai, itu adalah sebagai salah satu bentuk kegagalan move on. Jadi Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Selamat datang di Yuda Media. Kalah sakit bos, tapi bencinya sulit diobatin memang. Anak abah sebut Prabowo dapat nilai bagus di 100 hari kepemerintahan keduanya, Prabowo dan Gibran gitu ya. Itu karena anak abah dan juga anak banteng tidak terlalu nyerang Prabowo. Oh gitu. Gak nyerang, tapi tetap gak suka sama Prabowo juga kan. Hanya Abah Anies yang mulia yang kalian puja kan. Saya paham, yang lain salah. Kepuasan publik tinggi banget ke pemerintahan Prabowo Gibran gara-gara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Jadi politisi PKS Mardhani Alisera bilang Anies, mantan Capres 2024, pernah kasih komentar soal tingkat kepuasan publik ke Presiden Prabowo yang tinggi banget. Kata Mardhani mengutip Anies, itu karena pendukungnya dan pendukung Pak Ganjar gak ada yang menyerang pemerintahan Prabowo. Gak ada kompetitor Pak Prabowo yaitu Mas Anies atau Mas Ganjar yang ngajak pendukungnya buat nyerang. Gak ada, kata Mardhani. Ini suatu bentuk kompetisi yang baik, lanjutnya. Mardhani bilang Anies bangga banget karena tingkat kepuasan ke Prabowo bisa tembus 80,9%. Anies bahkan mau bikin perkumpulan buat menjaga silaturahmi pasca Pilpres 2024, kata Mardhani. FYI, Litbang Kompas baru aja ngerilis hasil survei yang dilakukan pada 4-10 Januari 2025 terkait 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satu temuan menariknya, tingkat kepuasan publik ke pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 80,9%. Selain itu, keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran juga tinggi, yakni 89,4%. Pertanyaannya, apa benar ada andil Anies dan Ganjar dalam soal tingginya tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo Gibran? Kalau kita merujuk hasil survei Litbang Kompas, ada dua alasan teratas yang membuat publik puas dengan kinerja Prabowo Gibran. Pertama, kinerja yang ditunjukkan baik. Kedua, kepemimpinan yang ditunjukkan merakyat. Alasan-alasan itu masuk akal karena Prabowo Gibran sejak setelah dilantik langsung tancap gas merealisasikan program-program yang dijanjikan selama kampanye. Salah satunya adalah program makanan bergizi gratis atau MBG. Program yang dimulai perdana 6 Januari lalu di 26 provinsi di Indonesia itu ditargetkan akan menyasar 3 juta anak di 3 bulan pertama. Untuk mendukung program tersebut, Badan Gizi Nasional sudah menyiapkan 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 26 provinsi. Bahwa masih ada kekurangan dari pelaksanaan program ini itu suatu hal yang bisa dipahami ya. Selain MBG, pemerintah juga berkomitmen untuk menghabisi para koruptor. Pemerintah juga menerapkan PPN 12% hanya pada barang-barang mewah. Jadi faktor dominan tingginya kepuasan publik kepada pemerintahan Prabowo Gibran karena publik merasakan dampak positif secara langsung kinerja Prabowo Gibran. Ditambah isu keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga ikut menyumbang tingginya kepuasan publik. Dengan kata lain, apa yang disampaikan Pak Mardhani yang mengutip Anies itu nggak ada basis data empiriknya. Lagian masa iya pendukung Anies atau Ganjar nggak nyerang pemerintahan Prabowo Gibran? Walaupun Pilpres udah selesai, nyatanya rivalitas politik di kalangan pendukung Capres itu nggak hilang kok. Di sosial media kita masih mudah menemukan komen pendukung Anies dan Ganjar yang menyerang Prabowo Gibran. Misalnya dalam soal pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penting dicatat, menyerang Prabowo Gibran itu hal yang bisa dibenarkan dalam iklim demokratis loh. Itu bukan hal yang tabu, apalagi sesuatu yang dilarang. Jadi
Jadi jangan juga merasa nggak menyerang pemerintahan Prabowo Gibran itu sebagai sebuah prestasi. Justru pendukung Anies dan Ganjar harus menjadi pengkritik terdepan pemerintahan Prabowo Gibran. Supaya program-program yang dijanjikan Prabowo Gibran selama kampanye benar-benar dirasakan oleh publik. Yuk terus awasi kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Waduh, ini ada-ada aja nih. Mardani Alisera PKS masih mau deket-deket dengan Anies Baswedan. Ini antara Anies dan PKS kan cinta yang aneh menurut saya. Anies mintanya disayang-sayang terus ya kan. Setiap kali maju pemilu mesti didukung terus sama PKS. Giliran PKS minta Anies buat totalitas masuk ke PKS, nggak mau, bikin partai sendiri aja. Nah terbaru Mardani dari PKS nih ngebujuk Anies, tolong nggak usah bikin partai dulu lah. Bareng-bareng kita aja lagi. Ini sulit memang PKS untuk benar-benar apa istilahnya pisah dari Anies Baswedan. Obrolan kepada Anies Baswedan, Mardani Alisera yang kemudian mengatakan Anies jangan ya bikin partai, itu adalah sebagai salah satu bentuk kegagalan move on. Jadi PKS itu tak bisa move on dari Anies Baswedan karena harus diakui kalau kita melihat kecenderungan hasil pileg yang dimiliki oleh PKS ya 2019, 2024 itu kan naik secara signifikan di berbagai tempat. Iya, tentu karena Anies itu identik dengan PKS. Jadi orang-orang yang selama ini suka, simpati dan respect kepada Anies, totally itu memang lebih banyak memberikan dukungan politiknya kepada PKS dibandingkan dengan partai-partai yang lainnya. Dan terbukti ketika Anies berjauhan dengan PKS, di sejumlah pilkada, calon-calon dan jagoan PKS itu kan babak belur dan kalah. Obrolan kepada Anies Baswedan, Mardani Alisera yang kemudian. Jadi memang move on itu susah ya. Niatnya mau benar-benar ninggalin, keingat lagi pengen balikan. Karena PKS setelah meninggalkan Anies, gara-gara Anies juga agak sulit ya. Di pemilu kemarin kan sulit banget itu. Gak jelas gitu, mau diusung gak sih gitu kan. Itu akhirnya juga jeblok juga. Prestasi di pilkada kemarin juga jeblok ya kan. Kayak ya turun aja lah, turun gitu. Nah mungkin Mardani mulai mengingat-ingat lagi. Kayaknya mendingan sama Anies Baswedan. Makanya ketika Anies pengen bikin partai, jangan bikin partai. Sama kita aja lagi. Kayak dulu gitu. Kita coba lihat ya bagaimana kinerja Pak Prabowo di sektor-sektor kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya menaikkan gaji hakim, menaikkan gaji guru, menghapus puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar hutang UMKM. Karena fokus Pak Prabowo saat ini adalah ekonomi. Kemudian kebijakan PPN 12% memberikan subsidi listrik sebagai implikasi. Yang pajaknya dinaikkan itu adalah tengah atas, tapi yang menikmati konsesi atau proyek untuk kompensasi terhadap kenaikan masyarakat bawah. Dan gongnya apa? Makan bergizi gratis. Ini pun kemudian menampar semua pengkritik bahwa Pak Prabowo sebetulnya banyak berada di sisi masyarakat dalam kebijakannya. Tuh dengerin Pak Anies, Pak Mardani, anak-anak Abah dengerin. Prestasi di 100 harinya Prabowo itu bagus bukan karena kalian gak mengkritik Pak Prabowo. Itu nilainya bagus karena kita emang lagi baikin Prabowo saja, makanya bagus nilainya gitu. Kamu mau bilang begitu ke Pak Prabowo? Tidak, mohon maaf. Rakyat menyukai kinerja Pak Prabowo ya karena memang program-programnya pro rakyat. Bukan karena anak Abah dan anak Banteng lagi baik sama Pak Prabowo. Bukan. Jangan terlalu pede Anda. Mantan menteri dan pembantunya Jokowi, pembantu dia bukan pembantu dalam konotasi yang sangat rendah ya, enggak. Maksudnya mantan bawahannya Jokowi yang paling menjengkelkan. Ada beberapa yang saya sebut yang paling menonjol ya. Menurut saya salah satunya yang paling menonjol adalah Pak Anies Baswedan. Jangan lupa Pak Anies Baswedan itu mantan Menteri Pendidikan di era pemerintahan Jokowi periode pertama. Beliau kemudian entah kenapa mungkin perbedaan visi
dan misi dengan Pak Jokowi, atau mungkin juga ngeyel. Karena Pak Jokowi itu kalau saya perhatikan saat dia memberikan kamu bisa, saya maunya begini, dia hanya mau bawahannya mengatakan baik Pak, saya pasti kami bikin. Nah mungkin Pak Anies secara logika, aduh ini nggak bisa dalam waktu 2 tahun ini Pak, ini harus butuh waktu ini. Nah itu mungkin Jokowi nggak suka seperti itu. Akhirnya reshuffle Pak Anies, karena Jokowi pernah berkata ada menteri yang dia reshuffle karena saat saya tugasi dia, saya beri dia batasan waktu, dia ngeyel, dia bilang nggak bisa dan ini pokoknya nggak bisa. Jadi dia nggak sevisi dengan presiden, bukan hanya satu misi saja tapi harus satu visi juga. Jadi beliau dicopot. Dan kemudian itu sebenarnya bagi saya tidak masalah ya, sama kayak Pak Ignatius Jonan juga pernah dicopot kan ketika dia menjadi menteri perhubungan, tapi beliau diam-diam saja. Kemudian Pak Anies malah merongrong Jokowi menjadi menjadi gubernur Jakarta. Tidak apa-apa, itu rezekinya beliau menjadi gubernur, tetapi mulutnya beliau itu loh bagaimana ya, kesal sekali kayaknya. Kemudian kalau pengikut-pengikutnya Pak Anies seperti Pak Tom Lembong, Pak Sudirman Said, kalau menurut saya mereka tuh ya beda visi dan misi, bukan beda visi dan misi ya, mereka beda pendapat dengan Pak Jokowi, kemudian merapat ke kubu Anies yang karena yang paling kental perbedaan pendapatnya itu Pak Anies Baswedan. Ini ibaratnya Anies tuh sebenarnya adalah bawahan Jokowi, pernah menjadi bawahan Jokowi yang kemudian sering menyerang Jokowi. Pun juga dengan Pak Prabowo, didukung ke gubernur Jakarta, Anies itu pernah berjanji, saya tidak akan pernah menjadi penghalang Pak Prabowo maju di Pilpres 2024. Tahu apa yang terjadi? Jadi lawannya. Bukan cuman menghalangi itu, tapi menjadi lawan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Anda sebut Anda tidak mau menjadi penghalang, Anda jadi lawannya Pak Prabowo. Kocak sekali orang yang satu ini. Tapi selain kocak abahnya, anak abahnya tidak kalah kocak. Benar. Kita tuh mendukung idenya, kita mendukung gagasannya, kita mendukung nilai-nilai yang dia anut. Bukan orangnya. Sebab kalau kita mendukung, apalagi kita sampai memuja-muja orang, kita akan kecewa. Karena itu udah dilarang juga sama agama. Jadi yang kita dukung ide perubahannya, karena memang Indonesia menghendaki perubahan. Kita mendukung gagasan-gagasannya. Jadi sepanjang Anies, salah satu indikatornya adalah dia tidak gabung sama pemerintahan. Kalau dia gabung dengan pemerintahan, itu tidak wajib didukung lagi. Itu kan kayak abang bilang kan, wah dia berarti juga bakal jadi pengkhianat. Itu kan kalau kita berpikir, rakyat berpikir bahwa kita tuh mendukung orang. Orang-orang ini tuh sepicik itu ya. Gabung ke pemerintahan adalah pengkhianatan. Yang menjadi kesatria adalah mereka-mereka yang didukung tapi tidak gabung di pemerintahan. Pemerintahan tuh setercela itu atau gimana? Negara ini dibubarin tuh gimana? Heran saya. Kalau kita mendukung orang, yakin kita bakal banyak kecewa. Itu kayak misalnya contoh, ini kan juga sudah ada wacana orang-orang yang pengen mengusung Anies menjadi gubernur. Kecewa nggak sih? Kalau buat saya tuh kecewa. Karena apa, saya bilang Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Dengarkan saudara-saudara, kalah di Pilpres itu memang sudah rencana Allah. Karena Allah sudah mendesain sebuah jalan untuk Pak Anies. Tidak cukup untuk Indonesia. Indonesia terlalu kecil untuk Anies Baswedan. Anies Baswedan ditunggu di dunia internasional. Entah siapa yang menunggu. Tiba-tiba dibalik lagi ke lokal. Kok jadi gubernur ngapain? Dia seperti tidak mau melompat. Jadi membangun romantisme akhirnya. Saya pengen itu Anies itu sekarang. Memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung. Siap. Cluenya adalah Palestina. Dr. Tifa mengatakan Anies ditunggu di dunia internasional. Palestina membutuhkan Anda, Pak Anies. Ini mendorong Pak Anies jadi presiden Palestina begitu atau gimana? Kocak nih. Anak abah itu gak kalah kocak ya Bang. Unik-unik. Boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa. Silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih
Kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Siap. You wish. Harapan Dr. Tifa adalah Anies Baswedan jadi sekjen PBB, kemudian mendapatkan Nobel perdamaian. Ya cita-cita nggak apa-apa ya. Saya waktu kecil cita-cita saya jadi presiden juga. Cuman makin kesini makin realistis gitu. Sulit kayak. Cuman di usia Dr. Tifa begini masih mencita-citakan orang lain tapi ya. Pak Anies Baswedan jadi sekjen PBB, kemudian meraih Nobel perdamaian. Palestina menunggu Anda Pak Anies. Tolong. Sekali lagi Palestina menunggu Anda. Tolong